Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mengkoreksi proposal bisnis yang ini. Kalau kita lihat dari gambarnya, mungkin kamu sudah tahu kira-kira ini bisnis dalam apa? Multimedia kah, atau desain kah, atau yang lain? Oh, ternyata beda, nak. Jadi untuk kalian yang lain boleh kok pakai model yang kayak gini, tapi itu tergantung dari stylenya kalian juga ya. Nih, jadi kita fokus di sini. Oke, saya terlalu banyak mengecilkan ya. Oke, kalian fokusnya di nih template-nya ini. Oke, boleh kamu pakai modelnya kayak begini. Jadi ini adalah salah satu poin plus. Jadi tergantung dari desainnya kalian maunya stylenya di mana, yang menciri khaskan kalian ini usaha dalam bentuk apa. Nah, yang akan dijelaskan kali ini adalah gimana bacanya, nak? Fascistor atau fascistor atau fascis ya, fascis. Oke. Anggaplah ibu bacanya VS ya, takutnya nanti salah, jadi lebih baik ibu singkat aja VS. Jadi kalau yang sudah dicek, yang kalian ceritakan bahwasanya VS ini menjual produk kecantikan, dimana produk kecantikan itu kalian ngambil dari reseller, kemudian kalian jual ulang. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sebagai investor nih, oke, kalau kalian sebagai investor, pada saat kalian dikirimkan proposal dengan orang yang ngambil dari orang lain, kemudian orang itu menjual lagi produk tersebut, kira-kira kalian mau atau tidak menanamkan modal kalian? Satu. Yang kedua, apakah pada saat kalian jika diminta menjadi seorang investor, kalian akan memilih proposal ini sebagai tempat kalian menanamkan modal dibandingkan dengan proposal-proposal yang lain? Oke, karena kita akan bahas kenapa ini bisa menjadi usaha yang layak atau tidak. Oke, kenapa dikatakan ini usaha menjadi layak atau tidak? Karena seperti yang saya jelaskan di video yang lain, usaha kita itu akan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi semakin banyak tingkatan itu akan mempengaruhi harga. Jadi dari produsen awal itu mungkin harganya Rp1.000 misalnya dari produsen awal, tapi untuk mencapai ke produsen awal kita harus mempunyai minimal order. Misalnya kita harus minimal ordernya 3 mobil misalnya, untuk beli seluruh produknya itu minimal 3 mobil misalnya. Nah, di situ kan kita ada masalah di modalnya kita nggak cukup untuk beli produk kecantikan ini sebanyak 3 mobil. Karena kenapa dikatakan 3 mobil? Berarti kan banyak produk yang harus dibeli itu kan. Nah, pada saat banyak itu karena dari produsen itu akan turun ke tengkulak, dimana tengkulak itu bukan tengkulak bahasanya, kepada penjual lain. Jadi ada tingkatan yang kedua. Jadi penjual yang kedua ini akan menjual lagi produknya itu ke tangan pihak ketiga. Pihak ketiga akan menjual ke tangan pihak keempat. Pihak keempat itu kemungkinan adalah kalian. Jadi dari produsennya, oke, dari pabrik yang buat, kemudian itu dialihkan ke brand. Oke, brandnya itu siapa? Dari brand itu akan mempunyai outlet di sharing itu ke produk kecantikan, di sharing ke outlet. Dari outlet itu akan punya orang yang menjualkan produk tersebut. Dari orang yang menjualkan produk tersebut, jadi dari pabrik itu harganya 1.000, ke brand bisa jadi 1.500, ke outlet itu bisa jadi 1.700, ke SPG-nya itu bisa jadi 2.000 karena ada ongkos untuk gaji segala macam. Ke kalian itu 2.500. Kalian ke konsumen kalian 3.000. Oke, paham ya narasinya? Nah, kalau kita melihat dari faktor itu, kalian sebagai investor, apakah mau kalian menanamkan modal kalian di usaha yang ini?
dibandingkan dengan usaha-usaha yang saya paparkan sebelumnya di video sebelumnya. Oke, jadi apakah proposal ini layak atau tidak? Nanti kita akan bahasnya. Oke, untuk template oke. Saya nggak ada komentar. Kalau itu stylenya kalian nggak masalah. Nah ini nak, saya memberikan kalian informasi template, tapi bukan berarti template saya tidak bisa dirubah, bukan berarti kalian hanya mengedit seperlunya saja atau ya Bu, saya setuju Bu dengan template Ibu, jadi ya saya ubah dikit-dikit, enggak. Oke. Sebenarnya banyak sekali referensi kata pengantar. Mungkin kalau kalian bisa dengarkan atau simak dari video saya yang lain, saya udah banyak penjelasan mengenai kata pengantar. Kata pengantar ini kayaknya nggak diedit ya. Terus ini pakai apa nak? Ayo, dia pakai Ctrl J, justify, rata kiri rata kanan. Oke, ini nak. Oke, ini tolong disimak lagi video yang lain biar saya bisa jelasin langsung. Ini daftar isi, kalau yang saya lihat 14. Dari yang saya lihat pix kalian ini ada 14, tapi kenapa saran dan kesimpulan 12? Karena kalau misalnya dipotong dengan cover depan berarti harusnya kesimpulan dan saran itu ada di halaman 13. Tapi kenapa ini di halaman 12? Berarti tidak diedit. Latar belakang. Nah, ini begini nak. Jadi gini loh, maksud saya tuh template itu hanya sekedar kurang lebih ini loh yang saya arahkan ke kalian, hanya sekedar contoh. Dan di awal juga saya udah bilang ini boleh diedit, jadi editlah sesuai dengan pengetahuan yang kalian tahu, jangan copy, edit dikit kumpul. Oke, jadi gini nak, anggaplah kalian ini mau buka usaha kalian kurang modal, kalian mau bagaimana caranya mendapatkan modal yang lebih, ialah dengan melakukan proposal bisnis. Proposal bisnis itu tujuannya untuk apa? Adalah untuk mendapatkan investor, agar investor itu mau melirik usaha kalian dan menanamkan modalnya ke kalian. Itu. Jadi kalau kalian buat sembarangan, ya otomatis orang akan sembarangan juga nak. Oke. Sedangkan di sini nampaknya ini nggak kalian edit, nampaknya ya nggak kalian edit. Oke, latar belakang sudah saya jelasin di video sebelumnya. Karena kamu nggak edit, saya juga gimana ngerevisinya. Kamu dengerinlah penjelasan saya di video yang lain. Visi misi, nah ini. Oke, visinya kamu itu adalah sebagai sarana toko yang menyediakan berbagai produk kecantikan. Yang saya tanyakan, apakah kamu stok barang atau tidak? Pada saat kalian bilang kalian menjamin produk, apakah kalian memproduksi barang tersebut atau tidak? Pada saat kalian bilang membantu para customer untuk mengatasi solusi kecantikan, apakah produk kalian itu bisa untuk segala jenis kulit? Karena untuk kita tahu, yang namanya produk kecantikan, sebagus apapun, semahal apapun brandnya, pada saat kita tidak cocok, ya tidak akan cocok, ya kan? Karena itu balik lagi ke kulitnya kita. Oke. Sebagus apapun itu brandnya. Ada orang yang cocok pakai brand mahal, dia akan mantap di brand mahal itu karena cocok. Ada yang cocok dengan brand yang biasa saja. Oke, ada yang nggak cocok sama sekali pakai kosmetik. Nah, itu gimana tuh? Karena saya aja punya temen yang cuma bisa pakai blush on, karena kulitnya sensitif.
Blush on itu pun harus tipis-tipis. Bedak pun dia pakai bedak bayi. Karena nanti kalau misalnya dia pakai bedak yang berat, itu akan membuat mukanya jerawatan, iritasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan visi yang diminta di sini adalah mau arah kemana usahamu nanti. Kamu tuh mau tujuan akhirnya itu mau nyampe ke titik yang mana. Itu visi. Oke, sedangkan misi itu adalah bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan visimu. Step by stepnya itu gimana. Jadi kalau misalnya visimu ini adalah mempunyai toko menjual produk kecantikan, misinya adalah menjual produk kecantikan sehingga modal keuntungan dari penjualan produk tersebut digunakan untuk membuka tokonya. Gitu. Oke. Itu visi misi, kemudian tujuannya. Nah, tujuan usaha kamu ini ngapain? Kamu nih jualan kosmetik ini buat apa? Ngapain kamu jual kosmetik ini? Nggak ada ide yang lain apa? Kenapa harus benar-benar kosmetik? Itu adalah tujuan usahamu. Jadi kalau misalnya kamu bilang untuk mendapatkan keuntungan, yang pasti yang pada saat kita jual produk itu pasti untung. Nah, jadi nggak harus itu dibuat di dalam tujuan usaha. Oke, ada banyak tujuan yang lain selain dari mendapatkan keuntungan. Mengasah skill dalam wirausaha di mananya? Kamu skill wirausahanya di mana? Yang seperti apa? Karena saya agak kurang ngerti yang di sini. Menarik minat konsumen untuk merawat diri. Nah, yang ini agak bertolak belakang karena dari pernyataan yang kalian kasih ke saya itu adalah target pangsa pasarnya kalian itu adalah orang-orang pencinta skincare. Berarti kalau misalnya orang-orang pencinta skincare, berarti mereka secara melek, secara sadar mereka tahu bahwasannya kecantikan itu number one. Berarti secara harfiahnya pun mereka akan tahu bahwasannya untuk dapat cantik itu pertama mahal, yang kedua merawat diri. Jadi saya rasa untuk menarik minat konsumen untuk merawat diri itu kurang tepat. Kemudian membantu konsumen mengatasi masalah kulit. Apakah kamu itu adalah dokter kecantikan? Apakah kamu itu mengerti dengan yang namanya pH? Karena yang namanya kosmetik itu ada ukuran pH, nak. Ada apa ya? Kalau saya dulu belajar itu apa ya bahasanya itu saya agak lupa, tapi yang pasti sorry ya, ada iklan, bentar ya, saya agak stop dulu. Oke, kita lanjut ya. Sorry, banyak gangguan karena kita posisi di rumah, harap maklum. Oke, balik ke sini tadi, saya nyampe ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuan itu adalah tujuan kamu melakukan kegiatan usaha ini apa. Yang pertama, misalnya kamu ingin mempromosikan kamu adalah salah satu penjual dengan brand ini. Kamu memperkenalkan diri kamu ke dunia usaha bahwasannya kalau misalnya mau membeli kosmetik dengan brand ini, boleh beli ke saya. Kemudian usaha ini inovasinya tuh apa saja. Oke, karena saya nggak tahu ini kalau misalnya mau ngomongin masalah inovasinya di mana, karena bentuk usaha ini adalah usaha followers. Karena kamu mengikuti yang sudah ada gitu loh, jadi nggak ada inovasinya. Kemudian maksud kegiatan usaha ini apa? Nah, kamu ini usahanya ini maksudnya mau ngapain? Jadi kamu jelasin di sini bahwasannya kegiatan usaha kalian ini menjadi tangan kesekian dari beberapa orang, sehingga kalian tuh bisa mendapatkan usaha ini, atau bagaimana, pokoknya tujuan kegiatan usahanya ini apa gitu loh. Oke, untuk referensinya silakan kamu cek lagi di video-video sebelumnya. Kira-kira kalau orang lain itu usahanya seperti apa, kemudian kegiatan usahanya seperti apa. Oke, kemudian pembahasan. Nah, di profil ini adalah memperkenalkan
siapa kamu, usaha ini apa, VS ini apa sih, gitu loh. Jadi logo VS ini apa, yang mana, kemudian arti-arti dari warna-warna di VS itu apa saja, kemudian VS ini bergerak ke dalam bidang usaha seperti apa, kemudian VS ini menjual apa saja, usahanya ada di mana, kalau ada media sosial dijelasin. Jadi memang benar-benar profil adalah menjelaskan siapa VS. Kemudian strategi pasar, strategi pasar ada 3. Saya tidak minta pengertiannya, nak. Oke, saya tidak minta pengertian segmenting itu apa, targeting itu apa, saya tidak minta ini, tapi saya minta kamu ini arah usahanya maunya kemana. Segmenting itu adalah kamu itu targeting, bukan targeting sih, pembagian klase yang mana nih untuk usahanya kamu areanya di mana. Kalau misalnya areanya kamu di Pelaju ya Pelaju, kalau misalnya di Mata Merah ya Mata Merah. Nah terus orang-orang yang seperti apa yang menjadi segmen usahanya kalian gitu. Kemudian targetingnya ini siapa, orang-orangnya di mana. Misalnya kalau kamu targetingnya itu di pasar, ya pasar lah area untuk kamu promosinya gitu loh. Target agar promosi yang kamu sampaikan itu sesuai dengan target dari usahanya kamu. Tujuannya apa? Agar orang yang yang mengerti dengan skincare melirik ke usahanya kalian. Posisinya ya jelas, nak, posisi kalian itu posisi terbawah, ya kan. Kalian akan sangat sulit mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian saja dengan sudah harga tinggi, sedangkan yang tempat kalian ngambil itu harganya lebih murah, dan kemungkinan mereka bikin event giveaway, nah kamu akan kalah, kamu tidak akan bisa bersaing di situ. Kemudian analisis SWOT, kekuatannya kamu apa, karena secara realnya kamu itu jual brand orang. Jadi saya nggak dapat kekuatan PS-nya sendiri untuk jualan produk ini apa. Oke, coba kamu cek di video-video sebelumnya, kira-kira kekuatan orang itu yang seperti apa. Nah kalau yang kamu ini saya nggak dapat VS-nya sendiri itu kekuatannya itu apa. Oke, jadi tidak VS tidak bisa memiliki kekuatan dari suatu brand yang dijual, karena itu bukan kekuatan VS. Kelemahan kelemahan itu kalau misalnya stok dari resellermu kosong, ya otomatis kamu juga akan kosong. Apalagi kalau resellermu itu bangkrut duluan, ya otomatis kamu juga ngikut bangkrut. Kamu harus cari reseller baru dan belum tentu juga harganya sama dengan reseller lama. Itu kelemahanmu tuh. Kemudian kamu juga akan banyak bersaing. Peluang ini bukan peluang kamu. Peluang dari PS-nya sendiri itu apa? Itu maksudnya. Oke, kamu harus menentukan peluang dulu baru bisa menentukan ancaman. Nah, ini ya, untuk dibiasakan pada saat kalian sudah nulis itu dititik, terus ini di justice biar rapi. Sejak kapan judul itu akan berdekatan dengan isi judul lain. Nah ini posisinya gimana tuh. Nah tuh, aduh, rapi-rapi lah, nak. Inovasi teknologi itu adalah maksudnya teknologi yang kamu kembangkan, inovasinya apa. Kamu anak SI, kamu pasti tahu ini Justify. Kamu pasti tahu teknologi untuk saat ini yang lagi digandrungi sekarang yang mana, ya kan. Jadi inovasinya apa? Kalau memang kamu menggunakan media sosial, bagaimana caranya kamu membuat media sosialnya kamu itu menjadi lapak yang sangat menarik. Inovasinya apa? Karena produk yang kamu jual ini sudah ada brandnya. Jadi kamu nggak bisa memperkenalkan PS. Beda dengan kalau kamu menyamakan kalian dengan Linda. Linda itu
kita tidak mengenal produk Linda itu apa saja. Tapi kalau kita mau mencari kosmetik, orang akan tahu Linda kosmetik, ya kan? Nah, sama dengan kalian menjual produk yang sudah ada brandnya. Bagaimana caranya kalian untuk memperkenalkan PS? Oke, jadi pada saat orang mau beli kosmetik, oh ingatnya selain Linda ada VS, gitu loh. Oke, itu adalah inovasi yang saya minta sebenarnya. Bentuk dan usaha kerjasamanya. Bentuk usahanya ini kalian ini perseorangan sebenarnya, tapi coba kalian cek lagi di pertemuan 6, kamu ini jatuhnya masuknya kemana, karena kalian ngambil brand orang, kalian bukan kalian bukan membeli marketplace kayak boba tuh, bukan, kalian bukan seperti boba. Kalian ini kan jatuhnya gimana gitu loh. Jadi silakan dicek lagi dulu nak, bentuk usahanya kalian itu masuknya kemana, kemudian kerja sama bisnismu itu seperti apa. Karena pada saat kita menjual produk seseorang, itu harusnya sudah ada perjanjian. Nah, perjanjiannya itu yang seperti apa itu maksudnya. Kemudian kalian kan ini berdua, kerjasama antara kalian berdua itu seperti apa, itu bisa dimasukkan dalam kerjasama bisnis. Kemudian proses penjualan itu adalah sebenarnya bukan proses penjualan yang saya minta, ini adalah proses produksi. Tapi kamu nggak ada proses produksi karena kamu ngambil barang yang sudah jadi tinggal kamu jual. Berarti proses produksinya kamu adalah dari barang yang sudah jadi itu, bagaimana caranya sampai dia nyampe ke tangan orang yang membutuhkan atau orang yang membeli. Jadi barang yang sudah ada ready di kalian, bagaimana caranya dia bisa ke tangan konsumennya kalian, itu adalah proses produksinya kalian. Oke, bentuk packagingnya seperti apa, itu yang mau saya lihat. Kemudian di mana inovasi produknya kalian, itu yang saya mau lihat. Misalnya nih di VS untuk belanja brand ini gratis ikat rambut. Nah, packagingnya gimana? Karena itu adalah kebijakan dari PS, contohnya ya. Kemudian, nah ini produk-produk yang dijual. Oke, saya nggak saya lewatkan untuk produk yang kalian jual karena ini adalah hak prerogatifnya kalian. Untuk biaya-biaya lainnya itu ongkos kirim ya, ada ongkos kirim. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak kamu bahas di bab 3 karena ini adalah bahas keuangan, jadi tidak di sini. Jadi yang dibahas di bab 3 itu adalah bagaimana caranya proses produksinya kalian dari tangan resellernya kalian ke tangan VS, itu packagingnya seperti apa. Kemudian proses pembuatan, karena kalian tidak membuat, itu berarti proses bagaimana dari reseller ke VS, prosesnya itu bagaimana itu. Oke, itu adalah manajemen penjualan. Kemudian kalau untuk promosinya itu ada di proses penjualan, karena kan kalian menggunakan, misalnya kalian menggunakan media sosial atau memang kalian sudah punya pelanggan dari mulut ke mulut itu. Kemudian rencana anggaran ini modal kalian 371. Oke. Ini ya, ditambahin ini harusnya ada di bawah. Nah, modal kalian itu berapa? 371. Nah, jadi tabel yang di atas itu turunkan ke bawah. Jadi total pengeluaran kalian itu 371. Bagaimana bisa dibagi 7, nak? Dari mana angka 7 itu? 7 itu dari satu setnya. Berarti dia harga satuan ya? Salah nggak sih? Kamu beli ikat rambut itu berapa? Kamu beli ikat rambut? Beli ikat rambut 66.500. 66.500. Nah, kan harusnya
66.500 ya kan, dibagi 7 karena kita mau cari harga satuan. Tapi ini kita tambahin dulu dengan ongkir. Ongkirnya tadi kan ada 4 item, jadi 20 dibagi 4 dapatnya 5.000. 66.500 ditambah 5.000 dibagi 7. Silakan kalian hitung sendiri. Ini adalah harga satuan modal. Oke, kelamaan nyuruh kalian, saya ngitung aja sendirilah. Tuh totalnya ya 71.500. Total semuanya 71.500 dibagi 7 untuk dapetin harga satuan. Oke. Berarti harga satuannya itu adalah 10.214. Nah, tuh, dari mana kamu bisa menyatakan 67.250? Dari mana? Tuh. Dari ini aja kamu udah bakal salah. Nah, kalau misalnya harga satuannya segini, berarti ini sudah modal. Kamu nggak bisa jual itu di bawah harga modalmu. Jadi setidaknya kamu jual misalnya 12.000 gitu. Kamu cek lagi dengan harga pasar untuk model yang kayak kamu jual ini, yang kuncitan ikat rambut begini, harga pasarnya berapa? Oke. Kalau 12.000, hati-hati karena kamu akan dapat ancaman di mana ada kuncit rambut yang harganya 2.000, 3.000. Itu kamu akan kalah. Harga pokok jual 10.1.215. Oke, kamu jual harga itu 15.000. Jadi harga satuannya itu 15.000. Ini saya nggak ngitung lagi ya. Ini silakan kamu hitung sendiri. Saya mau cek yang di bawahnya ada nggak. Oke, ini. Kamu harus hitung ruginya juga. Jadi begini, kalau misalnya harga jualnya ini 15.000 ya kan, anggaplah modalnya 11.000, ini kamu 4.000. Jadi kamu modal awal tadi pertama kali berapa? Modal awal pertama kali kamu 371. Dari 371 modal kamu ini, total barang ada berapa? Ada 4. Seluruh item 25, 29, 36 ya. Ada 36 item barang. Berarti 36 item barang itu totalnya kan 351.000 nih. Oke. Kalau 30, saya lupa lagi. 30 berapa? 36. Bentar ya. Saya lupa. Ini perhitungan laba ruginya. Jadi dari 36 barang total kamu belanja itu 371 kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan dibenari, saya cuma ngasih narasinya doang. Oke. Dari 36 item kamu harus cari tahu dulu kalau 36 item ini laku semua, berapa selisihnya? Selisih harga jualmu. Oke. Jadi misalnya nih, misal
ternyata kalau misalnya ini semuanya laku semuanya, dapat duit 450.000 misal ya, saya nggak ngitung ya, saya nggak ngitung secara real datamu. Berarti kalau misalnya 371 selisihnya itu adalah 79.000. Nah, ini untung. Oke. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan kamu berarti kan targetingnya supaya kamu usaha kamu dikatakan bagus, itu kamu sudah dalam 1 bulan ini harus habis nih 36 item ini, ya kan, baru dikatakan bagus. Tapi kita harus cari tahu dulu nih berapa item yang dapat 370. Misalnya nih, misal ya 30 item ya, misal ini ya, kalau itu kan kalau yang di atas kita ngitung untung nih, nah ini yang di bawah kita lagi ngitung rugi. Jadi kalau misalnya ya, indikator rugi ya, 30 item laku dalam 1 bulan, ini dapat 31 nih ya untuk dapetin modal. Nah, 30 item laku baru dapat 371. Jadi kalau dalam 1 bulan itu tidak laku, targetmu itu tidak sampai 30 item laku, berarti usahamu tuh rugi. Kenapa dikatakan rugi? Yang pertama, memang itemnya kalian itu tidak merupakan produk yang bertahan lama, ya kan. Tapi kita sebagai seorang usaha, kita harus berpikir kalau misalnya ini dimakan oleh waktu, jadi waktu yang berjalan dan ini tidak bergerak, maka modalmu itu berarti modal tidak bergerak, dan itu sebagai orang usaha itu akan menyatakan rugi. Kenapa rugi? Karena modal kamu mantap, nggak muter. Berarti kalau kamu jual di bawah 30 item, berarti kamu itu rugi. Berarti usaha ini nggak bagus dan tidak rekomendasi. Gitu. Oke. Saya nggak hitung ya yang ini ya. Oke. Kesimpulan, aduh nak, biasakanlah nak bahasamu ini nak, Justi. Aduh, nangis loh nanti dosen PPN-mu ini. Nih di enter. Jati di sini kan belajar PPN. Masa iya sih? Nih gini penulisannya. Aduh, kasihan loh. Oke. Jadi kalau kamu bilang kesimpulannya VS, kamu ngapain ini nak? Berserah diri nak. Nih, ngapain nih? Jadi kesimpulan usahamu ini nggak sempurna gitu. Ayo, gimana nih kamu jelasin ini nih? Cuma tulisan doang. Udah lah nak, kesimpulannya itu adalah kamu jelasin sekali lagi di sini adalah penekanan untuk investor bahwasanya usaha kamu nih bagus, usaha kamu ini akan wow gitu loh. Bagaimana caranya, bahasanya itu tergantung dari kreativitasnya kamu. Tapi kalau kalau kamu belajar dari tadi yang saya bilang, kamu sebagai investor ini tidak recommended karena ini sudah masuk ke lini keberapa gitu loh VS ini. Oke, kamu cuma berstandar di satu produk tapi kamu tidak bisa menjual VS, sedangkan saya minta VS-nya bukan produk. Oke. Wis, panjangnya nak. Habis ya. Habis tipe pula. Sabar. Santuy, jangan marah. Kita lagi belajar. Saran buat kami harus memiliki beberapa saran. Percaya ya percuma lah, percaya yakin kalau hasil ini nak. Saya adalah manusia yang berprinsip bahwasanya usaha apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, saya percaya itu.
Tapi usaha yang akan bagus itu adalah usaha yang diawali dengan survei pasar terlebih dahulu. Dari usaha yang kamu paparkan di dalam proposalmu ini, saya tidak mendapatkan hasil survei pasarmu, nak. Berarti kamu di sini cuma punya modal, terus kamu jual lagi dengan cara usaha yang sudah biasa. Maksudnya sudah biasa. Followers itu amat sangat tidak mau mengambil resiko, sedangkan saya dalam kewirausahaan ini saya meminta kamu bagaimana caranya kamu menjadi bos, bukan sebagai followers. Ada saya bilang kan di kelas, usaha kewirausahaan itu adalah bergantung dari skillnya kalian dan idenya kalian. Oke, bukan dari apapun itu. Kalau kalian sudah punya skill, kalian punya ide itu, pada saat kalian implementasikan, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau seperti ini, kamu adalah seorang usaha kalian adalah followers, ya kan? Dimana kalian punya keterbatasan untuk mengembangkan usahamu, karena kalian itu akan mentok. Karena kalau kalian naikkan hargamu, maka kamu tidak akan bersaing. Kalau kamu menurunkan hargamu, kapan lagi usahamu akan berkembang kalau untungnya sedikit? Oke. Saran saya adalah tekankan di VS-nya. Siapa VS tuh? Oke. Coba cari lagi deh. Kalau dari saya sendiri ini tidak direkomended untuk kamu sebagai usaha kalian yang akan kalian implementasikan, karena nyampe UAS pun nggak bagus, percayalah, karena segmennya kalian itu sudah berada di level paling bawah. Oke, jadi kalau mau itu silakan naikkan VS-nya. VS-nya itu siapa? VS, usaha VS itu seperti apa? Oke, sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.